Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini video episode 3 ini saya akan mencoba membuat tutorial cara membuat master untuk pegawai. Pegawai itu bisa perawat, bisa kasir, bisa farmasi dan lain sebagainya. Nah, caranya bagaimana? Oh iya, untuk video yang sebelumnya itu saya lupa. Untuk agar jadwal dokter hanya muncul ketika hari itu saja, kita harus setting dulu database-nya. Caranya bagaimana? Pada Kansa Bapak Ibu, kemudian klik kanan, open file lokasi. Di mana lokasinya? Nah, kemudian pilih setting, pilih database, kemudian klik kanan, open with notepad saja. Nah, pada ini kita harus menghidupkan jadwal dokternya. Caranya bagaimana? Pada keyboard tekan Ctrl V atau pencarian ya. Carian itu ketik jadwal. Kemudian klik down ke bawah. Nah, ini dia. Kita harus aktifkan dulu. Ini kan nonaktif. Nah, yang nonnya kita hapus saja. Kalau sudah dihapus, kemudian Ctrl S atau file save. Nah, close. Ini ya, save saja. Ini data saya ya. Nah, kemudian Kansa yang tadi kita close dulu, kita buka Kansa baru. Kali ini saya akan buat tutorial user perawat. Nah, sebenarnya user perawat itu bisa dibuat dari data kepegawaian. Namun, seperti dokter tadi, seandainya di klinik atau puskesmas tidak ada ARD, HR, atau bagian unit umum, itu yang langsung saja buat usernya saja. Ini loginnya pakai admin ya. TV server. Pada bagian Kansa, klik menu, langsung saja ke user. Beda dengan dokter. Dokter kenapa harus dibuat data dokternya? Karena nanti dia akan diinput jadwal praktek. Kalau si pegawai itu tidak perlu, langsung saja ke usernya saja. Namun jika ada manajemennya atau ingin dibuat data pegawai ya monggo, tapi saran saya sih kalau misalnya tidak ada, langsung saja dibuat set user saja. Klik. Nah, ini masih ada ya, Setrobani. Nah, untuk pegawai atau perawat, farmasi, kasir dan lain sebagainya, itu pilihnya paperclip yang sebelah kanan. Klik. Nah, tambahnya gimana? Ya klik tambah. Klik input data. Nah, kalau misalnya Bapak Ibu dokter nginput data pegawai, di sininya ada nih, di sini. Nah, ada dokter juga. Nah, tapi karena tidak ada data pegawai ya kita input usernya dari sini saja. Untuk NIP-nya bebas. Misalnya kliniknya namanya klinik Asad. Klinik A, NIP-nya 0001. Nama petugasnya Asad Asad lah, dokternya Asad tadi, berarti petugasnya Muhammad Rabbani saja. Muhammad Rabbani, golongan darahnya B, Jakarta, buat 16 09 93, agamanya Islam, statusnya jomblo, alamatnya Jalan Pondok Pinang, Pondok Pinang 2, Kebayoran lama. Nomor teleponnya mau diisi 082222. Jabatannya sebagai apa? Nah, seandainya tidak ada di sini ya tinggal ditambahkan. Misalnya kan kasir tidak ada di sini, atau perawat misalnya perawat kebidanan atau perawat jalan. Bisa kalau rumah sakit itu perawatnya kan banyak ya. Ada namanya perawat gigi, ada namanya perawat jalan, ada namanya perawat kebidanan.
dan lain sebagainya. Nah, saya tambah saja misalnya kasir. Ya, kan tidak ada ya. Kode jabatannya itu bisa dilanjutkan atau buat sendiri. Nah, kalau mau lanjutkan silakan dilanjutkan. Kalau tidak ya tinggal dibuat saja. Saya melanjutkan saja. Kasir misalnya. Klik simpan. Atau pendaftaran misalnya. Pendaftaran dulu lah. Pendaftaran. Klik simpan. Nah, kemudian nanti di sini pasti akan muncul pendaftaran setelah kita klik kaca pembesarnya. Nah, mana pendaftaran nih, pendaftaran. Tuh. Tapi kalau seandainya di klinik atau puskesmas itu pegawainya sedikit, satu user bisa mengakses apapun ya terserah. Jabatannya apa saja terserah. Yang penting nanti kita setnya tuh di akses user. Kalau ini sih terserah. Nah, klik simpan. Kan ada biasanya tuh perawat juga jadi kasir, juga jadi farmasi, juga jadi perawat. Ya, itu bisa tergantung aksesnya saja. Nah, klik keluar, kemudian jangan lupa kaca pembesar, ini masuk. Nah, pada nama kolom petugasnya, klik, kemudian bisa klik 2 kali atau spasi pada keyboard. Nah, klik simpan. Seandainya passwordnya ingin diubah dulu. Kalau enggak ya tinggal disimpan saja. Kalau seandainya tinggal diganti, tinggal diklik ganti, misalnya balikin lagi jadi Asad 21. Klik ganti. Klik kaca pembesar, berubah jadi Asad 21. Saya kembalikan lagi saja menjadi KA001. Biasanya sih kalau di rumah sakit saya itu ID dan password disamakan biar tidak bingung. Ganti. Untuk set aksesnya nih, kita set dulu apa saja. Misalnya yang saya bilang tadi, dia jadi perawat, jadi kasir, jadi farmasi juga, misalnya seperti itu. Nah, itu set personalnya seperti ini. Untuk pendaftaran itu namanya registrasi. Nah, ini di depan nih, registrasi, centang. Nah, untuk pendaftaran, registrasi. Kemudian hidupin juga rawat jalannya biar tahu nanti. Nah, untuk pendaftaran. Nah, untuk perawat apa saja? Perawat biasanya itu rawat jalan sama ralan. Tindakan ralan itu sebenarnya di dokter, tapi seandainya ingin membantu dokter, seperti rumah sakit saya kan ada dokter yang beberapa sudah tua, jadi untuk akses perawat diberikan juga akses tindakan ralan, tapi terserah. Kalau idealnya sih yang menginput tindakan itu adalah dokter. Nah, untuk saat ini saya hidupkan saja. Nah, tindakan ralan ini untuk perawat ya. Tadi kan kalau untuk pendaftar registrasi, ada registrasi, booking registrasi, dan rawat jalan. Untuk perawat tindakan ralan. Peninggal awal keperawatan tergantung dia perawat apa. Kemudian apalagi kita lihat. Itu saja untuk perawat. Nah, untuk kasir itu lebih banyak lagi. Untuk farmasi dulu deh, farmasi. Kalau farmasi biasanya itu berkaitan dengan obat. Nah, itu beri obat, centang, resep, nomor resep, centang, resep dokter, centang, penggunaan obat AKAS, centang, resep luar kalau misalnya butuh ya dicentang saja. Resep centang, telah obat seandainya butuh ya dicentang saja. Telah resep dan obat misalnya butuh obat, ada lagi nggak ya? Beri obat sudah tadi. Akses depo obat, BHP,
Ini biasanya logistik medis. Obat, ini obat Alkes dan BPH itu master obat yang di episode pertama untuk menginput itu. Kalau ingin hidupkan ya silakan dihidupkan. Misalnya hidupkan saja. Ini obat, hidupkan saja. Ini anggaplah usernya Sakti. Klinik kan biasa satu pegawai itu bisa semua ya. Jadi perawat, jadi kasir, jadi logistik juga. Nah, hidupin saja. Atau jika tidak mau ribet, di sini aja nih. Klik, pilih semua. Kemudian klik, pilih semua akses. Nah, sininya di ini. Nanti yang dihilangkan, yang butuh dihilangkan saja. Kita ulang lagi ya. Ini kan masih kosong nih. Pilih semua. Pilih semua hak akses. Nah, yang kita hilangkan yang ranap merah saja, karena kan kalau di klinik itu tidak ada rawat inap ya. Yang ranap-ranapnya kita hilangkan nanti. Kita simpan dulu deh biar gampang. Nah, ini fitur di Kansa itu ada banyak ya, ada sampai 19.963. Kita klik simpan dulu saja. Nah, oke. Kita cek dulu. Kita logout, login lagi. Bentar, kita keluarin dulu saja biar tidak ada cache tadi. SPV server. SPV server. Oh, besarnya itu. Nah, set user. Set user. Kita cek lagi. Oh, belum kesimpan tadi ya. Belum kesimpan tadi, kita ulang lagi deh. Pilih semua akses. Oke, bawah. Oh, 938 sih, 935. Simpan. Nah, ini baru muncul. Nah, nanti kita hilangkan saja yang ranapnya. Ini kan masih dicentang semua ya. Kita keluar dulu lagi. Yes. Iya, SKL kan. Maksudnya satu. Iya. Kenapa saya keluar? Karena nanti akan setting set personalnya, chest-nya tadi itu tidak nyangkut. Lihat dia history dia Server menu, habis itu set user. Nah, klik, habis itu klik set personal. Nah, kita hilangin ranap-ranap. Tindakan ranap ini kita hilangin saja semuanya. Caranya bagaimana? Klik, bersihkan semua akses ranap. Nah, itu hilang semua. Klik simpan. Apalagi logistik atau toko, hilangkan saja semuanya. Stok promo toko, hilangkan saja semuanya. Itu apalagi lab seandainya ada lab, tidak ada kan, lab itu tidak ada. Bersihkan semua akses, klik simpan. Radio, belum ada radiologi, kita bersihkan saja semua aksesnya, klik simpan. Habis itu IGD, klik bersihkan saja semuanya, klik simpan. Udah, coba kita cek lagi ranap tadi sudah ketentang semua. Sudah.
toko sudah, radio sudah, lab sudah. Kemudian kita coba ya login dengan usernya ini. Login. Nah, nanti seharusnya ini mati. Ini hidup. Nah, route inapnya belum mati ya. Kita mati dulu, route inapnya masih hidup. Kita mati lagi server. Set personal, rawat inap. Kita bersihkan semuanya. Login lagi, login. Nah, seperti ini. Nah, kalau sudah seperti ini, usernya sudah bisa digunakan, ya. Nanti untuk input pendaftarannya akan saya buat video yang lainnya. Mungkin itu saja. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.